Berarti perempuan tuh harus nunggu. Oh, asapnya nggak enak banget ini bang. Rok apa ini sih bang? Nggak tahu. Nemu. Racun. Nemu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab apa? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhirnya saya bahagia sekali nih sebenarnya karena akhirnya saya punya teman buat podcast lagi gitu. Soalnya dari kemarin-kemarin lama banget gitu. Saya mau podcast tapi nggak ada temennya. Terus mau podcast sendirian kayaknya nggak bisa gitu. Mau bikin konten tapi sendirian tuh saya nggak bisa, nggak tahu kenapa kalau ngomong sendirian tuh nggak bisa gitu. Sebelumnya kita pernah podcast kan? Ya. Cuman ada perbedaan. Terakhir kali kamu podcast sama saya itu kamu masih jomblo. Dan sekarang saya dengar kamu sudah menikah dan punya anak. Iya. Betul. Betul kan? Betul Nah, sekali. Berarti terakhir kali kita podcast tuh udah lama banget ya? Setahun? Enggak, lebih dari. Lebih ya? Ada 3 tahun bang. Sampai 3 tahunan? 3 tahun. Masa sih? Masa YouTube saya udah setua itu? Oh, berarti 3 udah tahun. 3 tahunan. Nah, 3 tahun. 3 tahunan dan YouTube saya itu nggak ada perkembangan apa-apa. Saya sering kalau nonton di ini channel sampean, Mbak. Lah iya, itu kan terakhir kali itu kamu masih jomblo, sekarang sudah punya anak gitu. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan saya tuh kok kamu berani-beraninya nikah gitu sama punya anak sekarang? Sebenarnya berani nggak berani itu sudah menjadi sebuah takdir bang ya. Takdir. Iya, Tapi takdir. waktu pertama kali memutuskan ya udahlah saya nikah, itu sebenarnya yang mendasari itu apa, alasannya apa? Apa udah ngebet banget atau memang karena ya itu sunnah, itu menyempurnakan menyempurnakan apa? Menyempurnakan agama. Iya, syariat gitu lah. Iya gitu. Sebenarnya apa gitu? Dulu pas ketika saya sedang masih menjomblo itu perasaan itu apa ya? Saya berpikir bahwa kehidupan ini kalau nggak ada yang saya kira itu nggak ada yang spesial kalau belum punya Pasangan, pendamping. Iya. Oh. Jadi saya memutuskan menikah itu ya satu memang karena keinginan dari saya sendiri, dan saya sudah melihat teman-teman saya itu sudah pada menikah. Udah menikah semua. Di umur yang sudah ya mulai menginjak tua lah. Ya maksudnya dari segi usia udah emang seharusnya nikah gitu ya. Oh, berarti nggak sempet ini ya, petualangan gitu. Maksudnya biasanya kan anak-anak muda itu suka menjajaki gitu. Sebelum menikah tuh mereka punya pasangan, kontak ganti punya pacar gitu biasanya gitu. Kalau saya itu lebih ke bukan menjelajahi wanita, bukan. Maksudnya mencari jati diri atau mencari kecocokan sama pasangan-pasangan. Enggak, kalau saya itu bukan mencari kecocokan ya. Sebab saya memang dari dulu diajarkan itu tidak boleh untuk melakukan pacaran walaupun walaupun pacaran tapi diam-diam, tapi memang diajarkan tidak boleh pacaran gitu ya. Intinya kayak gitu. Jadi ya berpetualangan itu bukan untuk bergonta-ganti pasangan itu. Kalau menurut saya itu bukan bergonta-ganti pasangan, tetapi mencari calon yang memang sehati gitu aja. Kalau memang saya sudah menemukan yang cocok, ya udah langsung saya jadikan pendamping hidup gitu. Iya, jadi berarti sebenarnya alasan yang tepatnya itu adalah nggak mau pacaran karena larangan agama lah gitu kan. Ya. Atau memutuskan langsung menikah itu mumpung ada yang mau gitu. Sebenarnya kalau milih dua itu yang paling tepat yang mana? Jadi kalau ngomong ada yang mau ya sebenarnya banyak ya. Oh, yang mau tuh banyak. Yang mau banyak. Oh, tapi emang itu ya lebih banyak ke sisi nggak boleh pacaran lah gitu. Iya. Nggak mau menghabiskan banyak waktu hanya untuk gitu ya. Yang sesuatu yang nggak penting, apalagi menjerumus ke hal-hal yang tidak itulah ya. Iya, saya banyak
teman sekali ya, teman banyak gitu. Mereka sering curhat, sering sharing tentang apa namanya, hubungan mereka gitu, pacaran gitu. pacaran. Ya. Mereka ya mengatakan bahwa pacaran itu ya enak, katanya enak. Tapi saya sampai sekarang belum menemukan enaknya pacaran itu apa, saya nggak tahu gitu. Kan menikah terus pacaran sama istrinya. Nah, kan? Itu beda lagi, Bang. Lah iya. Menurut saya itu beda lagi. Tapi menikah seru nggak? Menikah itu seru sekali. Ada tantangannya? Tantangan banyak sekali. Banyak sekali. Itu menikah jadi suami gitu ya. Nah, itu pun tantangannya banyak sekali. Apa? Kamu menikmati tantangannya? Itu lebih apa ya? Lebih ke tantangan dan ujian sebenarnya, Bang. Iya gitu. Itu. Iya. Lebih banyak ujiannya. Dan kamu sudah melewati itu. Sekarang ditambah jadi seorang ayah. Gimana? Jadi seorang ayah tuh rasanya gimana? Jadi anaknya cowok apa cewek ya? Anaknya cewek. Iya, nih punya anak cewek nih. Gimana rasanya gimana? Apa ya? Apa tadi pertanyaannya? Punya anak cewek. Soalnya gini, saya lihat kalau pasangan-pasangan muda gitu ya, mereka punya anak pertama, itu kebanyakan terutama yang cowok itu pengen punya anaknya tuh yang cowok gitu. Ada yang sampai depresi loh. Gara-gara punya anak perempuan gitu, kayak itu ya, kayak di zaman-zaman jahiliyah ya kayaknya ya. Kayaknya dulu iya, kalau punya anak perempuan tuh dibunuh gitu. Ya. Nah, ternyata sampai sekarang tuh masih ada efek-efek semacam itu. Jadi suami apalagi anak pertama gitu, itu pengennya anak cowok, tapi kalau dikasih perempuan tuh ada yang saya punya kenalan gitulah yang sampai depresi gitu. Kalau sampai gimana? Ya, kalau saya itu pemberian anak itu termasuk rezeki yang paling besar ya. Nikmatnya yang paling besar kalau menurut saya gitu ya. Jadi ketika Allah itu memberikan momongan buah hati kepada kita, walaupun itu laki atau perempuan, itu ya saya senang, Bang. Tetap senang. Saya nggak mikir wah nanti anak saya harus cowok gitu, anak pertama harus cowok, terus anak kedua harus cewek gitu, enggak. Saya yang penting ketika punya anaknya lahir sehat, orang istri saya sehat, itu udah alhamdulillah. Iya, itu udah sebenarnya udah iya. Apa ya, harus disyukuri gitulah ya, harus disyukuri banget gitu ya. Itu menjadi sebuah pertanyaan dari saya itu. Kalau orang-orang maksudnya saya pengen punya anak pertama itu anak lelaki gitu. Iya. Saya menjadi pertanyaan saya itu bedanya itu apa gitu. Anak berarti anak lelaki. Iya, gitu. Berarti kamu juga punya kegelisahan soal itu ya. Iya. Iya, makanya menjadi sebuah pertanyaan gitu. Iya, betul. Tapi waktu pertama dengar istrinya hamil tuh, itu nggak ngebayangin gitu, maksudnya nanti kalau anaknya lahir kamu ngebayangin main sama anak kamu gitu, kamu ngebayanginnya perempuan atau laki-laki? Kalau ngebayangin itu dari naluri saya itu kakaknya anak saya itu laki-laki. Itu naluri ya. Itu dari bayangan aja gitu. Tapi ketika pertama kali tahu ternyata anak kamu perempuan, perasaannya gimana? Senang sekali. Senang aja. Pas ketika, biasa aja gitu maksudnya. Ketika istri saya hamil itu ya, saya sudah nggak mikirin saya harus punya anak laki atau perempuan, itu sudah bahagia banget. Artinya sudah diberikan udah ini istilahnya itu lelaki sudah menjadi lelaki gitu, kalau sudah apa sih namanya, bisa menghamili istri gitu, menghamili istri ya, ini menghamili istri. Udah kelihatan lakinya. Saya gitu. Laki-laki saya bisa menghamili istri saya. Iya. Terlepas anaknya nanti perempuan atau laki-laki, itu semuanya adalah anugerah gitu ya. Itu ya jadi amanah buat orang tua gitu kan. Keren. Tapi gini, ada nggak tips maksudnya biar cepat nikah? Maksudnya saya punya banyak teman yang belum menikah dan mereka ya kelihatannya sih baik-baik aja gitu, tapi saya tahu dalam hati mereka tuh udah panik lah gitu. Udah panik kok, kenapa saya belum menikah gitu. Ada nggak maksudnya untuk menenangkan teman saya yang itu, atau ngasih tips gitu, maksudnya biar bisa ketemu sama pasangannya gitu, biar cepat ketemu sama jodohnya. Barangkali itu kamu punya amalan apa gitu, baca doa apa gitu biar dapat lancar jodohnya gitu. Sebenarnya mau menikah itu tips biar cepat dapat jodoh gitu ya. Iya. Sebenarnya kita itu harus memang kehidupan kita itu harus jangan di rumah melulu ya. Harusnya oke. Harus istilahnya kayak orang jual beli gitu ya. Iya. Kita harus
berani apa ya, menjajakan diri, berani tampil gitu. Berani tampil, jangan takut. Iya, gitu. Mengenal orang-orang baru gitu ya. Iya. Karena kan katanya jodoh itu di tangan Tuhan gitu kan. Tapi kalau nggak dicari ya selamanya di tangan Tuhan gitu. Iya, benar nggak istilah itu? Iya, benar. Kan itu nyambung tadi ya, nyambung. Ya, oke, berarti intinya tuh memperbanyak kenalan, jangan menutup diri dengan orang-orang baru gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya yang udah menikah terus dia punya banyak kenalan, itu ada potensi nikah lagi nggak? Ada, namanya juga manusia, Pak. Itu ya, kalau potensi tetap ada. Tapi kan ada orang, misalnya saya gitu ya, saya itu Islam gitu kan ada halal untuk poligami gitu kan. Tapi saya tidak menerapkan itu ke kehidupan saya gitu kan, nggak apa-apa kan. Yang penting saya tidak mengharamkan gitu. Iya kan? Iya, nggak apa-apa kan. Iya. Berarti misalnya saya punya banyak kenalan, entah itu laki-laki atau perempuan, itu yang penting ada batasan-batasan gitu kan. Iya, betul. Ya udah, oke. Jadi gini, saya mau cerita tentang teman-teman saya yang belum menikah gitu ya. Mereka itu memilih tidak menikah dini gitu ya. Ya, sebenarnya teman saya itu sudah mempunyai umur lah, sudah cukup untuk menikah dan sudah mapan gitu ya. Tapi yang mereka takutkan begini, Bang. Mereka itu takut bahwa ketika saya sudah menikah itu, saya takut nggak bisa mencari pekerjaan, Bang. Oh, jadi dari segi ekonomi. Iya, kebanyakan gitu mikirnya gitu. Padahal bagaimana masa depannya nanti? Iya, maksudnya masa depannya nanti. Kalau saya sudah menikah, bagaimana saya harus ngurusin anak orang gitu, saya nggak bisa kerja itu. Mereka itu sudah ketakutan sebelum menikah. Gitu. Tapi kamu nanggepi fenomena seperti itu gimana? Kalau saya itu, ya saya percaya ya tentang janji-janji Allah itu. Saya sudah percaya gitu ya. Jadi memang dulu saya juga berpikiran begitu. Kalau saya menikah itu, gini, Bang, saya itu ketika mau menikah itu saya belum kerja, Bang. Saya itu belum kerja. Tapi memang saya percaya bahwa insya Allah saya mau berbuat kebaikan. Menikah kan itu baik ya, Bang. Iya, menikah tujuannya baik gitu ya. Insya Allah ya nanti Tuhan akan memberikan jalannya gitu ya. Iya, betul. Itu saya percaya, dan ternyata memang ya diberikan jalan, walaupun saya itu belum punya materi lah istilahnya itu. Segalanya itu belum mapan gitu, tapi saya percaya, dan itu memang sudah sudah menjadi jalannya jadi enak gitu. Oh iya, dan sekarang kamu kegiatan rutinitasnya itu jadi seorang pengajar kan? Iya. Bukan pengajar, Pak. Apa? Mong-mong. Iya, ngomong anak-anak orang gitu. Iya, dan di kelas gitu kan. Nah, iya. Itu mong-mong. Mong-mong. Berarti itu lebih berat dari pengajar kayaknya. Iya. Kalau pengajar kan cuma ngajar gitu. Kalau mong-mong kan harus mengarahkan gitu. Iya. Terus menjaga mereka tetap bahagia gitu ya. Iya. Oh iya, itu tugas berat loh. Iya, jadi kembali yang tadi bahwa mereka itu ketakutan dari segi ekonomi gitu kan. Padahal ketika menikah itu membuka rezeki, membuka jalan rezeki juga kan. Iya. Terus ya tapi namanya orang ketakutan, dia menganggap menikah itu adalah keputusan yang sangat besar gitu kan. Dan tapi itu ada sisi baiknya juga, berarti mereka tuh memang tidak main-main gitu loh. Menganggap sebuah pernikahan itu tidak main-main, mereka harus mempersiapkan dari segi ekonomi, masa depan gitu kan. Berarti itu sisi baiknya itu. Cuman mereka itu bertakutan berlebihan. Harusnya itu kelebihan. Iya, padahal ketika mereka yang penting bisa bertahan hidup, mencukupi diri sendiri terus kedepannya tuh punya niat yang baik ya. Kalau sudah waktunya menikah, sudah ketemu jodohnya, ya kenapa harus menunda gitu ya. Harusnya gitu ya. Padahal nanti ya kedepannya kan bisa diusahakan bareng-bareng gitu. Iya gitu kan. Jadi buat teman-teman yang takut menikah itu ya jangan takut gitu ya. Rezeki itu sudah ada yang menentukan gitu. Udah ada yang ngatur gitu. Udah ada yang mengatur, udah ada yang menentukan. Iya, tapi itu kan dari segi orang yang takut menikah. Ya. Nah, ini kalau kasusnya beda lagi. Dia secara ekonomi sudah cukup. Dari segi usia juga sudah cukup.
tapi belum ketemu jodohnya. Padahal kalau misalnya udah ketemu gitu, ada yang siap besok menikah pun dia siap gitu. Tapi belum ketemu sama jodohnya gitu, gimana? Biar dapat jodoh. Iya, biar dapat jodoh gitu. Ya kan tadi kan tips tadi yang pertama itu kan memperbanyak kenalan gitu ya, siapa tahu jalannya dari situ gitu. Tapi iya, kegelisahan yang kayak gitu gimana? Kita itu hidup di Indonesia, Bang. Indonesia itu luas ya. Iya, luas banget. Jadi kita harus saling tukar pikiran sama teman-teman. Misalnya kita punya teman di kota mana, kita samperin aja, barangkali dia punya kenalan. Kalau kalau teman itu nggak ada, ya cari teman lagi gitu. Cari lagi gitu. Kalau nyari di media sosial, setuju nggak? Ya setuju aja. Kalau memang sudah ngebet. Tapi kan kalau di media sosial gitu, kita lihat foto-fotonya gitu. Begitu ketemu aslinya beda gitu, gimana? Ya sudah menjadi risiko itu. Risiko ya. Lagian itu juga untuk mengisi kisahnya gitu kan. Ketemu yang kayak gitu nggak cocok. Misalnya pas ketemu, loh kok kayak gini, kok beda banget gitu. Ya mungkin memang itu bukan jodohnya, tapi kan harus melewati itu gitu ya, ada ujian-ujian kayak gitu ya, barangkali gitu. Tapi kalau misalnya hanya menunggu kan kayaknya ya, walaupun biasanya kan adatnya itu kalau perempuan itu hanya menunggu kan, kalau perempuan, tapi yang lebih aktif mencari itu yang laki-laki. Biasanya adat kita tuh di sini kayak gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya kamu setuju nggak dengan itu? Setuju. Berarti perempuan tuh harus nunggu. Oh. Asapnya nggak enak banget ini, Bang. Rok apa nih sih, Bang? Nggak tahu. Nemu racun. Nemu. Makanya gimana, Bang? Gimana? Maksudnya perempuan itu harus menunggu jodohnya, jangan jelalatan, jangan nyari-nyari gitu kan. Biasanya tuh kalau terlalu aktif nyari itu dapat stigma buruk dari tetangga-tetangganya, biasanya dibilangnya tuh lenjeh gitu. Oh iya. Ya kan kalau perempuan. Iya. Terus cowok itu yang tugasnya mencari gitu. Iya. Itu setuju nggak yang kayak gitu? Sebenarnya setuju nggak setuju itu kalau di zaman sekarang itu kebanyakan kayak gitu ya, Bang ya. Kebanyakan kebanyakan ya punya hak yang sama kan harusnya. Iya, punya hak yang sama. Jadi maksudnya gini, kan berarti kalau cewek menunggu gitu, berarti dia nggak berhak memilih dong. Berarti yang hanya berhak memilih itu yang laki-laki, karena laki-laki itu nyari, berarti dia nyari yang sesuai kriterianya sendiri, sedangkan perempuan harus nunggu nanti kalau ada yang datang nggak cocok, ya nggak mau, terus datang lagi kan, tapi nggak setiap nggak sesering datangnya, itu nggak sering gitu. Berarti kita harus gimana makanya gitu kalau yang perempuan gitu? Kalau perempuan itu, kalau sebaiknya itu ya, ini bicara ini kan maksudnya iya kan, semua terbatas sama norma-norma juga kan. Tapi maksudnya, coba kita lepaskan itu gitu. Nggak terbatas sama norma, jangan terbatas sama adat dan budaya misalnya gitu. Ini tentang hak aja, tentang hak perempuan dan laki-laki gitu. Iya, kalau misalnya perempuannya sudah ngebet gitu ya. Iya, misalnya gitu. Ya itu kembali ke yang pertama yang tadi saya ceritakan gitu ya. Iya, berarti berhak nyari kan. Iya, cuman kan harus tahu batasan-batasan gitu kan. Tetap bisa menjaga kehormatan gitu kan. Iya, benar. Lah iya, tuh berarti gitu. Berarti ya buat yang perempuan-perempuan atau laki-laki juga itu ya punya hak yang sama gitu ya. Iya, mau mencari kan ya, mempertimbangkan. Soalnya adat kita kan perempuan tuh kayaknya harus nunggu aja gitu kan. Nanti ada yang lamar ditolak, misalnya ditolak pun itu jadi gunjingan warga loh. Itu budaya kita. Padahal sebenarnya punya hak yang sama untuk menentukan jodohnya sendiri gitu kan ya. Ya udah, itu aja. Ada lagi yang mau disampaikan atau stop dulu, kita ganti pembahasan gitu? Kita ganti pembahasannya. Oke, ya udah, itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.